warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram a'immatil huda wa masabihid dunya wa anit tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan semeton tiang kanda tiang dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Kemudian yang kita sama-sama hormati, muliakan semeton tiang dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustami. Yang hormati, muliakan dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, bapak-bapak kadus, kiai, wabil khusus kanda Al-Ustadz Muhammad Solehuddin hari tiang Ustadz Ilhamuddin, Masya Allah tadi menyampaikan bait-bait syair lagunya yang luar biasa, sholawat. Ini cara Allah mengutus hamba-hambanya di hadapan Plunggu Sami bahwa Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hari Jumat ini bertepatan dengan lebaran kena gaji. Alhamdulillah, tujuan tiang Plunggu menyambung silaturahim agar baik hubungan tiang Plunggu kepada Allah dan baik hubungan tiang Plunggu sesama manusia. Itulah orang yang beruntung. Mafhum mukhalafah dari ayat duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kalian berada, kalian dalam keadaan rugi, kalian dalam keadaan hina, seara ini dusun, seara ini dikir, seara ini kute, yang ada di atas gunung, yang ada di tengah laut, semuanya dalam keadaan rugi, semuanya terhina, kecuali orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya sesama manusia. Inilah tujuan yang Plunggu makin halal bihalal silaturahim. Dan yang Plunggu bergembira, alhamdulillah, ada saya tetap senyum. Lagu masih doang ada jangan nyebong sing ngantor atau lelah atau masih hutang. Sekeliling-keliling jangan sultan pada. Ada saya tetap ceria, makin tetap senyum walaupun masih hutang di bayar si beli sampi, tetap senyum, tetap ceria. Ada di mana bayar hutang? Penuh, Masya Allah. Kayun nanti saya bayar hutang, kayun. Nah, enggak ada tahu niki amalan, icanin Plunggu Sami amalan. Niki lamun sering amalan, timan marak kebeli gunung Uhud utang, Allah akan membayarnya. Kayun amalan niki, kayun deh. Nah, paling cemoh sawi utang. Niki pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah,
Lamun tamalan pesan Rasulullah niki, amalan pengadik-adik Rasulullah niki, ada wayan mara gunung utang terunasi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tiang pelungguh menjaga pulih rezeki min haitsu la yahtasib, kadang-kadang dengan sahabat berutang niki adik Allah ikhlas. Mudah-mudahan nggih. Amin. Nah, nabi amalan niki tertulis termasuk niki di Ratibul Haddad yang dikarang oleh Syekh Haddad Ba'alawi. Niki ulama besar di Hadratul Maut di Yaman. Beliau niki masya Allah nggih, ulama besar waliullah, banyak karangan kitab nggih, puluhan wirid yang beliau susun. Salah satunya adalah Ratibul Haddad. Ini yang masyhur diamalkan di seluruh dunia. Ratibul Haddad yang beliau susun nggih, beliau juga mencantumkan amalan niki, bacaan niki. Beliau Syekh Haddad Ba'alawi niki nggih masih kecil dalam keadaan buta nggih. Eling kodek beliau niki buta, tapi masya Allah nggih, Allah memberikan kelebihan yang luar biasa pada maradani Al Ustaz Ilhamuddin. Beliau enten terminal, tapi masya Allah nggih, tiang pelungguh sak tahu terminal dia tahu putar-putar niki. Namun dia jalan enjak niki tidur dengan pelayan nggih, tapi beliau masya Allah nggih, menghibur tiang pelungguh. Nah niki beliau Syekh Haddad Ba'alawi niki nggih, buta sejak kecil, tapi ratusan kitab wirid yang pernah beliau susun. Nah, amalan niki insyaallah belum sami sering direngah nggih, dari pengajian lewat candaan para tuan guru Haji Lalu Makmur Soleh dan lain-lain. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Apal? Para ya apal? Ya farijal ham, ya kashifal gham. Coba, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Tiang pelungguh bukan meminta, tapi tiang pelungguh memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengeluarkan tiang pelungguh dari segala masalah. Allah zat yang mengeluarkan tiang pelungguh dari segala kesusahan. Nunasan dengan saya paling susah saya ini, dengan saya paling beribu utang, ia paling susah. Saya kedua dengan saya paling susah, dengan saya jual es mujang. Ketelur dengan sak alat makung darah air. Nah ini jadi seorang darah kurang dalam makung. Jadi tiang pelungguh memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yaghfir wa yarham. Ya Allah zat yang mengampuni segala dosa dan yang memberikan kasih sayang, zat periak tiang pelungguh. Tiang pelungguh memuji. Nah, lamun duduk amalan sabaru niki nggih, insyaallah berembe-rembe kebeli utang kebayah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi ada saja yang pelungguh diberikan jalan oleh Allah nggih, jalan keluarnya. Lalu dengan catatan dedek sama pasien tuang guru baru nggih, aku jak cukup wah ya ulu kerikit air ada selalu kerikit. Dia gak istighfar, dia gak sembahyang, tampunan dosa, salah nih. Artinya tiang pelungguh ikhtiar, berusaha, berdoa, baru tiang pelungguh tawakal. Karena syarat tiang pelungguh baru dikatakan tawakal Allah setelah tiang pelungguh berikhtiar dan berdoa.
berdoa dan berikhtiar, baru yang lungguh dikatakan tawakal ala Allah. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan di harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang lungguh senantiasa tetap bersolawat, dan harapan kita semua agar tiang lungguh mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marak baru kesampaian lamun tiang lungguh kayun jadi ahli surga, baru disampaikan sambung silaturahim, sambung silaturahim. Kenapa tiang lungguh penting menyambung silaturahim? Karena tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan, kebersamaan tiang lungguh, dan tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan kecuali dengan silaturahim. Silaturahim niki maknanya adalah menyambung kasih sayang, menebarkan kasih sayang sesama manusia. Karena Islam datang adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Makanya ada sebuah riwayat, Bu, kayu jadi ahli surga? Bapak, kayu jadi ahli surga? Saya bawa menasab? Memang ia tujuan, alhamdulillah. Belum sami makin niki kawin te, korbanang waktu, arak sak sungka, arak sang reneng naik, arak dek, arak sak sakit jengkul, arak sak sakit king, dan lain sebagainya. Lagu pelunggu sami siapa? Kanden te, adik sapulih ridin Allah, adik sapulih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah riwayat, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melingkih, diiringi dengan para sahabat, tiba-tiba beliau berbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seseorang ahli surga. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tamu seorang laki-laki sahabat dari kaum Ansor, tampak bekas duduk di wajah dan di jenggotnya. Kemudian besoknya beliau lagi menyampaikan, ketika beliau sedang diiringi oleh para sahabat, yaqulu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang orang dari ahli surga. Muncul Malik Mamu Saudi. Besoknya lagi Rasulullah menyampaikan, yaqulu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang di hadapan kita semua orang ahli surga. Muncul Malik Mamu Saudi. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, yang muncul Mamu Saudi doang. Kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran, Nabi amalan dengan niki ampun keparan ahli surga. Nabi baik amalan dengan niki ampun keparan ahli surga. Setiap Rasulullah bermalik sampai 3 kali, ternyata sama meniki doang satamu. Setelah bubar dengan majelis niki, mentutup murid si Abdullah bin Amr bin As. Semeton ampun tunas maaf, lamun bau jak kemudian kemadi, edek gede yang pelungguh. Kebetulan dia ngarap masalah kanji keluarga. Mudah-mudahan belum izinan dia madi edek gede. Oh sila. Nah,
Malam pertama Abdullah bin Amr bin As niki nenten mesalih. Artin selalu ngintip malam pertama niki nabi amalan dengan seteparan ahli surga. Biasa setelah sholat isya niki sholat witir, kemudian tahajud seberak, sembahyang subuh, tidak ada keistimewaan pada malam tiang isi. Tidak ada kelebihan pada doang amalan kaji dia. Besoknya malamnya lagi ngintip, ternyata sama juga sampai telu malam. Ya ampun, malah lemakmu baru terus terang beliau. Maaf semeton, sebenarnya tenar masalah kaji keluarga. Lagu tiang penasaran, ya ampun kau madit sampai telu malam, elek penunggu. Setiap tiang iring Rasulullah, beliau bermalik yang datang ahli surga pelunggu doang sampai telu kali. Ia sak penasaran ke tiang napi amalan pelunggu. Ia sak milik teliti, adik sak bau ikutin, bau turun. Menapi jawaban sahabat niki seteparan ahli surga niki. Marak sak pelunggu serius. Ia dah amalan tiang sejelus kejeluk malam. Cuma bahasa beliau ini, la ajidu qawlan li ahadin minal muslimin wala ahsaduhu ala khairin aqtahu Allahu iyyahu. Ya amalan nggih, amalan laki-laki sabaru teparan ahli surga. Paham baru maksud ina? Paham napi amalan baru. Insyaallah bapak senang lagu doang ibu-ibu nih. Napi baru amalan. Ya tak jawab ibu-ibu. Ibu jawab tiang ke? Mbe kayun, mbe demenan, selakian, semama, sajujur atau girang berhubung? Oh, jawaban jujur. Ibu-ibu di atas, jujur atau girang berhubung? Nah, yang kedua kedua kali. Mbe kayun, mbe demenan, nggih. Kali sekali. Mbe demenan, semama, sak jujur atau sak girang berhubung? Mungkin namun semama jujur berlaku menarik teman. Nah, hende uni. Ayo anda menjawab dengan ini nih. Wah, jemaah lagi ya, dan jemaah lagi. Amalan jemaah, gitu. Amalan sahabat sahabat niki pertama di luar simpan rasa benci terhadap saudaranya sesama Islam. Di luar meribatur selaku niki nusolah doa. Nggih, lamun niat temeri, niat di luar meri dengan solah doa Allah lawan dengan nyebong dia melawan si senyum. Sanggup niki? Ada dengan meri? Darah? Arah. Nah, makin lawan nyebong lawan si senyum. Nggih, ngone-ngone nyangkah nyebong lemak. Nggih. Kalau ada yang membenci, biarkan. Yang pelungguh jangan sampai simpan rasa benci. Apalagi balas dendam. Nggih. Apalagi balas dendam. Nah, ia cirin api kesolah. Lamun dia pelungguh niki, nggih, tidak menyimpan rasa kebencian dan balas dendam terhadap sesama Islam. Ia tanda atin bersih, ia tanda atin sholat. Tenang, jadi daik berpengaruh kepada kesehatan fisik jasad atau raga dia berumur. Lebih tanda sakit dalam ini, kumat darah tinggi, becat tersinggung, becat sini dom terus, nggih, bersiapkan dia semama dini piram malam-malam. Arab menurut sama mau bersiapkan dia sini dini piram malam-malam. Jadi berusaha. Lamun ada masalah selesai. Tidak usah nak lagi perpanjang. Nggih, jadi simpan rasa
benci. Memang tiang pelunggu tidak bisa lepas dari masalah ini. Sunatullah, apalagi tiang pelunggu dengan orang lain, keluarga doang ini kesalahan gitu. Tapi jangan sampai itu biarkan berlarut-larut, apalagi menyimpan rasa dendam. Lamun tekayun turun atin Rasulullah, dengan baik simpan balas dan dendam. Ini berbeda pilihan, pilih ngamuk. Gitu. Padahal lema dengan enak tukul di kursi, dia tukul di kursi roda, isin berjahuran. Nah, kita harus simpan rasa kita harus buang rasa dendam. Kemudian saat kedua, Nabi amalan orang ini dikatakan ahli surga tidak pernah iri hati. Nabi bahasa sasakan ndi incelona talo ati dengan sakirang tolonati. Nggih, dengan sakirang tolonati sebenarnya ia sakit ati. Nggih, dengan beli kulkas dia di ini pirong, dengan beli mobil dia terjauh di rumah sakit, dengan beli balik sekolah dia jadi palem. Susah serius dengan senang, senang serius dengan ia tanda atin kok moga anak selamat era malik Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang membawa hati yang selamat. Alhamdulillah. Jadi terus yang tunggu perbaiki hubungan. Ia makna lebaran topak dua tali, tidak tali topak dua. Arti Nabi niki ada bagus hubungan kita kepada Allah dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Ada jari dengan beruntung dunia akhirat. Nah, kalau ini terus terjalin kebersamaan tiang pelunggu, silaturahim tiang pelunggu, bagaimanapun orang-orang yang datang ingin menghancurkan Islam, yang menghina Islam, menghina Al-Quran, mereka tidak akan mampu karena kebersamaan umat Islam. Mana contohnya para jemaah? Waktu Al-Quran kemarin, tahun yang kemarin dihina, Al-Quran dilecehkan oleh siapa ini? Ahok, masih ingat? Al-Quran dihina, Al-Quran dilecehkan, umat Islam bersatu, bersama-sama, bersilaturahim para ulama, dan kumpul waktu itu 7.300.000 sekian. Itu adalah silaturahim, tapi kata mereka adalah demo terbesar di dunia, pertama kali di dunia, dan teraman dan terbersih, satupun sampah tidak ditemukan. Ini penjelasannya Ki Haji Mubarak, sahabat kandang Mubarak Tuan Guru Haji Lalu Mbak Soleh. Beliau juga sering datang ke Beliau mengisi pengajian. Kemarin kita, kata beliau, kumpul 7.300.000 sekian, satupun sampah tidak ditemukan. Ini karena kebersamaan umat Islam, karena kemuliaan Al-Quran. Ketika Al-Quran dihina, bukan Al-Quran yang hina, justru yang menghina Al-Quran lah yang menjadi Ahok di penjara, saya ngisi senine bolong jadi gubernur. Masya Allah para jemaah, diberitakan di TV1 pemuda-pemuda Amerika masuk ke masjid. Ada apa dengan Al-Quran? Begitu hebatnya kumpul umat di Indonesia sampai 7 juta sekian, tidak ada pertumpahan darah. Padahal begitu kuatnya 7 juta sekian, sampai-sampai presiden takut mulai ada jadwal hadir Jumat bareng-bareng milu berjumat. Satu pun tidak ada pertumpahan darah, aman, satu pun tidak ditemukan sampah. Ada apa dengan Al-Quran? Bagaimana sih dengan Islam?
Karena di barat-barat niki, di Amerika, di Eropa sedikit-dikit demo bentrokan, terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Tapi Masya Allah, umat Islam di Indonesia begitu indahnya. Ada apa dengan Al-Quran? Beliau buka Al-Quran, beliau belajari Islam. Mereka berkesimpulan bahwa ternyata Islam bukan seperti yang kita dengar saat ini. Karena mereka dengar Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah kejam, Islam itu suka membunuh, Islam itu suka perang. Ternyata Islam bukan seperti itu. Islam adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran mengajak rahmatan lil. Alhamdulillah, diberitakan di TV One, banyak di antara mereka bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Ini karena kebersamaan kita. Ketika Arnold Pendron menghina umat Islam. Arnold Pendron ini adalah sutradara terkemuka di Eropa. Lamun nara film-film barat Sakadu Sorban atau dengan Islam jadi penjahat, Islam jadi teroris, Islam itu kejam, sekadarnya adalah Arnold Pendron. Sengaja memang dibuat di film itu kesepakatan mereka agar Islam itu jelek di mata dunia. Sehingga namun dari barat niki, pembangunan masjid niki selalu dihalang-halangi, takut ada kegiatan atau aktivitas umat Islam. Karena itulah yang mereka dengar. Ternyata setelah mereka mempelajari Islam, mendalami Al-Quran, mendapatkan hidayah, alhamdulillah diberitakan di Trans TV, Arnold Pendron ini masuk alhamdulillah, bersyahadat. Dan untuk menebus kesalahannya, beliau sekarang berdakwah, mengajak keluarganya, sahabatnya memperkenalkan Islam. Beginilah Islam, mengajak mereka masuk dan beliau sekarang mendirikan partai Islam, satu-satunya partai Islam yang ada di Eropa. Alhamdulillah. Jadi Islam ini semakin kuat apabila kita bersama-sama. Apabila yang Allah senantiasa menjalin terus silaturahim. Islam bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, menyinari sanubari ihsan untuk semua umat manusia sepanjang masa. Islam kan jaya selamanya walau ditentang masa, namun tak semua punya daya menentang murka. Ahok di penjara. Suatu hari nanti Islam kan bercahaya menyinari dunia, makhluk dan seisinya. Di situ kan terlihat kebenaran terungkap. Quran jadi pedoman, sunnah jadi acuan, bukan yang Allah janjikan, tapi kemenangan yang nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang sampaikan Pembeli asal makin beliau melanjutkan, kemudian ada manfaat dewek tunas maaf, beribu maaf, aku agung sidang pula mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang sampaikan itu benar, semuanya datangnya dari Allah, maka kita memuji hanya kepada Allah. Kalau ada yang salah itu karena kejahilan dan pribadi, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.